balik lagi ke masalah sawit itu. Tadi Mas Fitra juga mention masalah global ya, potensinya yang nggak pasti, bahkan ya memang sama kayak proyeksinya IMF itu juga lebih gelap ya tahun ini kayak gitu. Seberapa besar itu akan berpengaruh ke ekspor CPO kita? Ya, Madam Georgieva, ketuanya IMF tahun lalu, dia bilang begini, Indonesia remains at a bright spot. Gitu ya. Jadi ya, sebenarnya kita tenang. Begitu juga dengan Elon Musk ya, ketika forum B20 kemarin dia Zoom conference gitu kan, Indonesia will remain bullish katanya Elon Musk, artinya naik. Dan literally di Elon Musk itu lagi mati lampu di situ, kita lagi terang. Jadi memang kita lebih secara literal juga lebih terang dibandingkan dengan di sana, gitu ya. Jadi secara umum kita oke. Tapi kalau kita melihat demand global, tentu kita juga harus waspada. Karena apa? Tadi ada potensi, kayak Georgieva bilang, oke, Indonesia terang tapi yang lain gelap, gitu kan? Artinya ada potensi penurunan demand secara global. Secara umum sebenarnya untuk CPO kita ya oke dong, harganya turun karena kan selama ini kan merujuk pada harga internasional, seharusnya baik gitu ya. Tapi dalam kondisi yang lebih makro lagi, kalau kita lihat kemarin pertumbuhan ekonomi kita kan 5,31%, ya. Tetapi konsumsi kita cuma di bawah 5%, ya 4,9%. Nah, untungnya kita ada satu faktor lagi, perdagangan internasional. Nah, ekspor dan impor kita itu cukup luar biasa. Bahkan kemarin itu 33 bulan berturut-turut kita surplus, gitu. Nah, ini harus dijaga dan ini menjadi kekhawatiran juga. Di satu sisi kita sangat mengandalkan ekspor, tapi di sisi yang lain, ya ekspor ini kan juga tergantung harga komoditas, gitu ya. Jadi ini mana nih? Kita pengennya yang mana? Kita pengennya adalah kita ekspor tapi bukan komoditas. Kita ekspor tapi harga barang-barang industrial, barang-barang hasil kebutuhan manufaktur. Masalahnya adalah sumbangan industri kita itu terhadap GDP tinggal 18%. Padahal tahun 2001 itu tinggal ada 29%. Nanti kita mengalami deindustrialisasi. Nah, makanya Pak Jokowi itu bilang hilirisasi. Nah, ini sebenarnya kuncinya gitu untuk kemudian mempertebal ya potensi pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi kembali lagi, ini bagaimana potensinya? Ya ini gimana ya? Kayak ini bagaikan bejana berhubungan, gitu ya. Kalau ada yang satu naik, kita satu turun, satu naik, satu turun. Kita harus menghitung-hitung cost and benefitnya seperti apa. Yang jelas kita nggak bisa mengandalkan lagi ekspor komoditas ke depan. Karena apa? Karena itu adalah kutukan buat kita semua nanti. Karena ada resource curse. Kita harus kemudian mengubah itu, membuat hilirisasi. Kalau bisa ini minyak gorengnya ini dikoneksikan, gitu ya. Itu industrialisasi yang kita inginkan gitu untuk kedepannya. Tapi untuk ini kan butuh waktu nih. Kalau untuk tahun 2023, 2024 kalau ada goncangan gimana? Ya gampang, bikin aja perjanjian bilateral atau regional. Itu pun juga sudah masuk komunike dari G20 kemarin secara umum tentang ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan ini kemudian kita bisa buat secara global kerjasamanya. Kemudian kemarin kalau di G20 itu kemarin ada semacam contoh kasus dari Turki yang cukup berhasil. Ya. Nah ini kita juga bisa kemudian mengintroduksi itu di wilayah ASEAN misalnya, membuat lumbung pangan ASEAN, gitu ya, sehingga kita bisa saling membantu, gitu ya, membantu pada saat krisis. Memang kita belum dalam kondisi yang kekurangan, tapi siapa tahu nanti, ya.